So, semakin kesini semakin kita sering mendengar kalimat terkait dengan kemungkinan BOJ akan menaikkan suku bunga. So, kita simpulkan bahwa mereka semakin gencar untuk kampanye ataupun yang lebih masif lagi, yaitu kaitannya dengan petunjuk siklus kenaikan suku bunga yang bisa terjadi ke depan. Nah, tapi satu sisi nanti malam kita mungkin akan dengarkan salah satu yang lebih dovish dan mungkin saja mereka akan cut rate lalu kemudian mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh ECB di bulan sebelumnya. Tapi kita lihat ulasan berikut ini. So, BOJ, Bank of Japan, semakin masif dan semakin gencar mengkampanyekan kaitannya dengan posisi mereka yang sangat mungkin untuk melanjutkan siklus kenaikan suku bunga persis dengan yang dijanjikan ataupun yang diharapkan dari Katsuo Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang, yang memang selama 2 tahun terakhir saya perhatikan dia kecenderungannya menginginkan data ekonomi yang positif kemudian akan memicu kepada gelombang kenaikan upah dan juga tentunya inflasi. Jadi apakah mereka sudah dapatkan itu? Ya, semakin kesini kita lihat 2 bulan terakhir terutama data-data ekonomi Jepang kecenderungannya positif dan kita pastikan bahwa itu adalah ekonomi ataupun positif untuk ekonomi Jepang dan tentunya ada kecenderungan untuk pembicaraan atau negosiasi upah di musim semi ini itu akan juga lancar sehingga kemungkinannya potensi tersebut akan mendukung kenaikan suku bunga. Seperti yang juga disampaikan oleh Naoki Tamura, salah satu Dewan Gubernur atau anggota Dewan Gubernur BOJ, mengatakan bahwa seharusnya BOJ sudah confirm untuk melanjutkan kenaikan karena kali ini sudah berada di 0,5%. Jadi sudah setengah jalan menuju 1%. Walaupun dia menyangka bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang paling hawkish dari dirinya, tapi yang jelas tekanan ataupun penekanan dari Tamura itu adalah mengatakan bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan ditargetkan sampai at least 1%. Nah, ini kemungkinan baru akan dilakukan kurang lebih sampai di mungkin mendekati akhir tahun, atau dalam kata lain yang paling cepat kenaikan berikutnya harus terjadi di pertengahan tahun kedua atau di paruh kedua tahun 2025 yang memungkinkan untuk itu berarti bulan Juli ya. Nah, kalau misalkan Anda ingat kemarin pun kita sempat lihat dari beberapa pernyataan, salah satunya juga statement yang mengatakan bahwa kemungkinan bisa saja BOJ menaikkan lebih dari 1%, artinya mungkin lebih dari 2 kali. Nah, kita akan lihat ya, apakah ini akan terus semakin menggema atau tidak. Yang jelas kita sudah lihat USD Japanese Yen bergerak turun sampai 152, bahkan bukan mustahil kita akan segera meluncur di bawah 150 teman-teman. Kalau memang ternyata ini terus didukung dengan data ekonomi yang positif, kemudian Bank Sentral dalam ini para pejabat BOJ cenderung menggemakan terkait dengan potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Nah, ini yang jadi cukup menarik, berarti gap ataupun jarak suku bunga antara BOJ dengan Bank Sentral Amerika ataupun Federal Reserve semakin kecil. Apalagi sampai saat ini bisa dikatakan Federal Reserve cenderung bertahan. Tapi satu hal yang kita harus juga tunggu adalah terkait dengan pertemuan antara Perdana Menteri Ishiba dengan Presiden Trump yang menurut rencana akan terjadi besok. Nah, kira-kira apakah inflasi yang tinggi lalu kemudian didukung dengan kenaikan upah dari Jepang mendukung juga untuk kenaikan suku bunga BOJ? Lalu kemudian apakah nantinya pertemuan antara Ishiba dan Trump akan menemukan komitmen bahwa mereka juga saling mendukung terutama untuk masalah mata uang yen. Kalau misalkan Ishiba mendapatkan izin dari Amerika terkait dengan penguatan mata uang mereka, ya saya rasa bukan mustahil kita akan kembali melihat areal di bawah 145 dalam waktu dekat. Tapi mungkin secara bertahap ya, tidak mungkin dalam 1 bulan ataupun dalam 1 hari. Dan itu ya catatannya. Kalau misalkan itu fail atau bahkan tidak terjadi kesepakatan, yang dikhawatirkan adalah kenaikan ataupun spike kembali, celakanya kenaikan ini akan relatif jauh lebih cepat dari sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dalam 1 minggu terakhir kenaikan yang selalu tertahan di level 153, 154, kemudian bertahap ke 155, turun kembali 153, yang mungkin akan terjadi berikutnya kalau terjadi ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman antara Jepang dan Amerika, tentunya ini akan langsung mendorong spekulan, terutama mendorong pergerakan USD Japanese Yen sampai ke level 155 ataupun 157 dengan skala cepat. Bahkan bukan mustahil itu akan menembus level 160. Tapi kita tunggu saja. Sejauh ini masih saling mendukung dan kelihatannya juga US Treasury mengalami penurunan. Nah, kemudian pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent terkait dengan RUU pajak. Jadi pada dasarnya dia lebih menekankan kepada Senat ataupun Kongres untuk menyegerakan agar RUU pajak tersebut segera disahkan. Karena resikonya kalau sampai tidak disahkan, maka yang dikhawatirkan itu akan berakibat kepada kenaikan pajak terbesar dalam sejarah Amerika.
Rasa-rasanya ini akan berkebalikan dari apa yang dikampanyekan oleh Donald Trump ya, di mana dia justru akan mengkampanyekan terkait dengan pemangkasan pajak terbesar. Nah, Scott Bessent justru memberikan peringatan yang sebaliknya. Jadi kuncinya sebenarnya sekarang ada di Kongres ataupun di Senat. Kalau RUU tersebut gagal, maka risikonya siap-siap saja akan terjadi kenaikan pajak tersebut. Di sisi lain, Bessent juga menekankan kembali terkait apa yang diinginkan Presiden Trump. Yang pertama adalah kaitannya dengan suku bunga. Trump sangat ingin melihat suku bunga tersebut lebih rendah. Tapi dia tidak menekan ataupun tidak meminta kepada Federal Reserve untuk segera menurunkan. Artinya dia tidak mendikte. Inilah dia salah satu keunikan ataupun perbedaan yang sangat signifikan dari Trump jilid kedua dengan Trump jilid pertama adalah sikap Trump yang tidak terlalu keras dibandingkan waktu jilid pertama. So, apakah ini pertanda yang cukup bagus? Saya rasa ya, mungkin iya. Tapi walaupun demikian, volatility tentunya akan relatif lebih liar ataupun lebih luas. Nah, kemudian yang juga ditekankan oleh Bessent, bagi Trump sebetulnya suku bunga akan turun dengan sendirinya kalau patokannya adalah harga energi lebih rendah sehingga akhirnya mereka bisa segera menurunkan suku bunga. Atau dengan kata lain secara tidak langsung itu akan berdampak kepada penurunan suku bunga. Kemudian yang kedua adalah deregulasi ekonomi. Jadi mereka akan melonggarkan segala hal terkait dengan aturan-aturan yang terlalu kaku atau yang terlalu baku sehingga akhirnya bisa menyediakan keleluasan bagi para pebisnis. Nah, ini yang kita tunggu bersama. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, fokusnya ternyata mereka bukan kepada suku bunga Fed yang memang dinilai adalah suku bunga jangka pendek. Yang dia inginkan adalah suku bunga jangka panjang dan itu tertuang atau terlihat dari imbal hasil treasury 10 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat imbal hasil treasury-nya cenderung turun, maka kecenderungannya itu berarti salah satu dampak dari apa yang dilakukan oleh Trump. Sehingga nantinya secara tidak langsung itu juga akan menekan suku bunga jangka pendek yang ada di Federal Reserve atau benchmark yang ada di Federal Reserve. Dengan kata lain, teman-teman, inilah kabar yang positif untuk emas tentunya dan juga indeks saham. Karena kita bicara tentang kemungkinan suku bunga lebih rendah, harga energi yang lebih rendah. Dan sampai saat ini harga minyak sudah turun ke level $71 dari sebelumnya $75 bertahap sampai akhirnya ketemu level 71. Bahkan dalam waktu singkat saya rasa kita akan menemukan areal di bawah 70. Kalau misalkan apa yang dicanangkan ataupun direncanakan oleh Donald Trump ini tetap berlanjut. Sementara itu nanti malam kita akan bicara tentang BOE, Bank of England, yang diperkirakan akan lanjut dengan pemangkasan ketiga kalinya sebesar 25 basis point. Ini adalah siklus ketiga kalinya sejauh ini. Dan perlu diingat bahwasanya kalau misalkan kita perhatikan dari beberapa bank sentral, suku bunga BOE sampai saat ini masih relatif lebih tinggi atau paling tinggi di antara Federal Reserve ataupun bahkan ECB. Ya, kita tahu bersama ECB kurang lebih mereka sudah berada di bawah 3%. Sementara kalau misalkan Fed masih di 4,25-4,5% dan BOE sejauh ini adalah 4,75%. So, pemangkasan nanti malam 25 basis point akan membuat terminal rates dari BOE akan berada di kisaran 4,5%. Nah, masalahnya adalah kalau disinggung dengan apa yang terjadi di tahun ini, sebetulnya di bulan Desember kita sudah sempat merilis terkait dengan global outlook ataupun global opportunities di tahun 2025 yang menyinggung terkait dengan kebijakan moneter masing-masing bank sentral. Nah, kelihatannya kecenderungan untuk BOE untuk memangkas lebih lanjut di tahun ini bisa dibilang ada potensi untuk 2 atau bahkan 3 kali pemangkasan. Walaupun BOE sendiri atau Gubernur BOE Andrew Bailey sempat memberikan indikasi bisa saja melakukan pemangkasan 4 kali 25 basis point. Kita tinggal tunggu saja. Pada dasarnya semua bank sentral saat ini tidak memiliki patokan di tingkat berapa atau di level berapa yang dianggap sebagai level netral mereka. Jadi pada dasarnya mereka masih tetap terbuka dengan pemangkasan suku bunga. Dan tentunya waspadai saja, ini kondisi yang pernah dan sering mungkin terulang, yaitu terkait dengan buy on rumor sell on fact. Seperti yang kita lihat saat ini, pound sterling sempat mulai kenaikan 1.2520-an, tapi kemudian fail, kemudian dia bertahan di 1.2480, 1.2500, dan kita akan lihat apakah ini akan mengulang kondisi yang sebelumnya terjadi apa tidak. Jadi ada kecenderungan setiap menjelang pengumuman selalu terjadi kenaikan pada mata uang pound sterling, tapi setelah pengumuman dia akan mengalami penurunan. Itulah sebabnya kita sebut skenario buy on rumor, sell on fact. Artinya saya akan menyarankan kepada Anda semua segera bergegas untuk switch strategi menjadi sell setelah pengumuman. Kalau misalkan ditemukan kalimat ataupun pernyataan yang relatif dovish dari Gubernur BOE ataupun dari komite MPC. Jadi kita akan lihat nanti sore di jam 19.00.
Sementara untuk economic data, jadi praktis fokusnya kita adalah kaitannya dengan BOE ya. Jadi kebijakan suku bunga terlihat di situ vote untuk MPC yang mendukung untuk pemangkasan kurang lebih ada 8 orang, sementara yang ingin bertahan itu hanya 1 orang. Ini relatif berubah drastis ya. Kalau lihat previousnya 6 orang sebelumnya vote untuk unchanged alias tidak berubah, dan saat ini berubah jadi 1 orang saja. Sementara dari 3 orang yang tadinya mendukung pemangkasan, ternyata kali ini ada 8 atau diproyeksikan akan ada 8 orang yang cenderung mendukung pemangkasan. So kalau misalkan ini sesuai skenario kita, berarti ya mau tidak mau pound sterling akan kembali turun ataupun melemah. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, katakanlah misalkan yang vote untuk tidak berubah di pertemuan berikutnya ada sekitar misalkan 3 orang saja, berarti itu akan menggagalkan penurunan dari pound sterling. Nah, sementara di malam hari initial jobless claim, saya rasa yang penting diperhatikan di sini adalah kecenderungan data dalam beberapa bulan terakhir. Kalau kita tarik alurnya, ternyata jelas di situ tidak pernah lebih dari areal 225 lagi, dan juga tidak pernah lebih rendah daripada areal 205.000 atau 207.000. Jadi pada dasarnya saya akan sedikit mengabaikan data ini karena kepentingan ataupun kemungkinan dampaknya akan relatif terbatas, terutama untuk emas. Kalaupun terjadi penurunan, itu berarti koreksi yang dibutuhkan dan relatif terbatas, karena kemungkinan patokannya market masih tetap akan menantikan non-farm payroll yang baru akan dirilis besok malam. So, kira-kira apakah akan terjadi kejutan nanti malam atau tidak? Semua akan bergantung pada data ekonomi tersebut.